طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang langkah bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Dan ini sebenarnya memang masih di tahapan atau pertemuan yang ketujuh atau jam yang ketujuh ya di pembelajaran metode Ar-Rasyid dengan target pembelajaran 10 jam bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran dan bisa baca kitab coding dan mulai dari nol insya Allah. Nah, seperti biasa, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu di bukunya. Perhatikan bukunya ada dua, meskipun bentuknya sama, tapi fungsinya berbeda. Buku yang pertama fokus ke rumus, yaitu halaman 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk buku yang kedua, silakan membuka di halaman 14, 15, ya, yaitu di praktek. Nah, kita mulai pemanasan pertama di isim dengan syairnya 1, 2, 3. Ciri isim ada 9 al-ma'rifah dan nakirah. Kasra' majrur berawalan mamimu di awal awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhafah kata majmuk. Qa'iman syaraf dhamir istifham mausul isyarah qahraf. Isim doi mau syaraf atau isim yang ada di halaman kedua. Yang pertama yaitu bagian domir. Domir 1, 2, dan 3. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huma hum ha huma hunna kakuma kum kikuma kunna iyanina ihima him ahima hinna kakuma kum kikuma kunna iyanina. Bagian keempat al-istifham. Apakah, ala ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, ma apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, mata lima, limata kenapa. Kolom kelima namanya mausulun. Alladzi alladzani alladzina orang yang allati alladzani allati allai orang yang ma apa yang man siapa yang. Selanjutnya kolom ke-6 isyarah. Zalika itu satu, zalikuma itu dua, zalikum itu banyak, zalikum itu banyak, tilka itu satu, tilkuma itu dua, tilkum itu banyak, ulaika mereka banyak, hadza ini satu, hadzani ini dua, haulai ini banyak, haulai ini banyak, hadhihi ini satu, hatani ini dua, haulai ini banyak, haulai ini banyak. Yang terakhir namanya dzaraf. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghayra selain, duna selain, amama di depan, wara'a di belakang, khalfah di sisi, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, indah di sisi, baina di antara, itu arti dzaraf. Sekarang kita masuk di halaman yang ketiga yaitu di bagian huruf.
Huruf-huruf yang ada di halaman ketiga ini juga termasuk menjadi awamilul ismi. Apa itu awamilul ismi? Awamilul ismi itu adalah huruf-huruf atau kelompok yang ada di halaman 3 ini setelahnya pasti isim atau wajib isim dan memang begitu peraturannya. Di bagian yang pertama namanya harfun jar. Dengan seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, anda di hatta hingga. Bagian yang kedua namanya kana, rafa'u nasabah. Kana adalah laisa tidak dan juga ada beberapa saudaranya yang insyaallah di jilid 2 baru akan kita kupas. Kana, amsa, asba, adha, dhalla, bata, sara, mutasarrifan. Mazala, man fakka, mafatiya, mabariha. Dan juga ada laisa dan madama. Terus kemudian antara 2 dan 3 di huruf ada juga namanya dzanantu, nasab, nasab atau yang saudara-saudaranya. Ada hasibta, dzananta, terus kemudian dzanantu atau dzananta, qultu, za'amtu, ittakhadtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, sami'tu, dan ja'altu. Terus kita masuk di bagian yang ketiga namanya inna, nasaba, rafa'u. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan, lakinna tetapi, la'alla semoga, lahita andaikan. Ada kata laita di bawahnya. Keempat namanya la nasaba linnakirah. La artinya tidak atau tidaklah. 5 illa nasaba lil mustasna'i illa kecuali dan 6 artinya namanya ya nasaba lil mudhaf ya artinya wahai. Ada keterangannya di bawah di sini ya untuk masalah i'rab. Tapi ini insyaallah di jilid 2 akan kita kupas. Nah, kita masuk di huruf bagian halaman keempat. Nah, di sini ada kalau sebelumnya tadi huruf-huruf yang ada di halaman 3 disebut dengan awamilul ismi atau huruf-huruf yang setelahnya dia pasti dan wajib isim. Adapun di huruf-huruf yang halaman 4 di sini ada terbagi ya. Ada yang kolom ke kuning ya, 7, 8, 9 dan ada beberapa yang di mana keterangannya di bawah adalah kolom kuning itu adalah awamilul mudhari'. Awamilul mudhari' itu ya, jadi huruf-huruf yang ada di bagian kelompok kuning termasuk setelahnya yaitu umumnya adalah fi'il mudhari'. 8, an yansibah. An hendaknya, lan akan, idzan kalau demikian. Hai supaya, li supaya, kai supaya, li supaya, hatta hingga. 9, la tajzum. La jangan lam tidak lama belum liwal fal hendaknya. Terus kemudian kita masuk di 10, 9 maaf, asyaratu wal jawabu yajzumah. In jika man siapa, ma apa, aina ma dimanapun, haitsuma kemanapun, mahma bagaimanapun. 10 al-istithna'u illa kecuali Allah hendaknya jangan dan kala sekali-kali jangan. 11 ya nida, ya ayyuha, ya ayatuha, wahai. 12 al-atfu. Waw dan au atau fa maka am atau amma adapun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua arti al-atfu. Kolom ke-13 namanya asyaratu. Idza idzan jika imma jika tidak amma adapun lama ketika lau walaupun laula kenapa tidak lau walaupun lauma kenapa tidak. Terus kemudian ini satu paket yaitu di 14, 15, 16. At-taukid penguat laqad sungguh al-istiqbalu kan datang sasaufa akan an-nafi mengingkari ma tidaklah tidak ni'ma sebaik-baik bisa seburuk-buruk. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, di buku jilid 1 ini yaitu di halaman 2 doi mau syaraf, halaman 3 huruf dan halaman 4 huruf. Ini adalah perbendaharaan kosakata yang atau selalu muncul di dalam Al-Quran sebanyak 34,4% atau 10,32 juz atau sepertiganya Al-Quran. Jadi memang menjadi data ilmiah ternyata kenapa di dalam Al-Quran itu mudah untuk dihafal karena memang ternyata di dalam Al-Quran ini ada beberapa kosakata yang selalu dilakukan pengulangan ya.
Dan di buku halaman 2, 3, dan 4 di sini adalah kosakata yang selalu dilakukan pengulangan selama sepertiganya Al-Qur'an, gitu. Dan ini semua termasuk mabni. Mabni itu apa? Kalau teman-teman yang mengikuti pertemuan 1 sampai 6, insya Allah nanti ketika akan membaca kitab yang tanpa harokat, insya Allah sudah bisa dibaca meskipun tanpa harokat. Seperti ada ha dan wa, pasti dibaca huwa, dan seterusnya ya. Terus kemudian kita masuk ke fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il mudhari', fi'il madhi, dan fi'il amr. Kayak fi'il mudhari', kalau fi'il mudhari' itu kan ciri-cirinya mudhora'ah ya. Apa itu mudhora'ah? Yaitu yayu, tatu, au, nanu. Kalau kita timbang dari yaf'alu ya, berarti di sini ada di awal-awal adalah huruf tambahan ya, yang memang tidak bisa diubah-ubah, memang begini modelnya dan wajib. Ada juga bagian huruf terakhir nih yang dilingkarin. Ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa diubah-ubah sesuai dengan domirnya yang ada di kanan. Gitu. Adapun huruf tengahnya adalah huruf asli yang tergantung dari kata tersebut, dari akar kata apa. Kita mulai dari domir huwa, yaf'alu. Berarti ingat yang bagian garis bawah atau di depan dan di akhir ini memang ada bagian huruf-huruf yang tidak bisa diubah-ubah. Berarti yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Iya pakai ta. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Anta pakai ta. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Dan ingat, setiap untuk menerjemahkan fi'il mudhari kita harus cari tahu dulu dengan domirnya. Ingat kaidahnya adalah setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Sedangkan fi'il mudhari kata kuncinya, kalau kita terjemahkan berawalan kata me umumnya ya, meskipun ada kadang kata sedang me atau akan me. Contoh nih dari kata yaf'aluna, yaf'aluna. Domirnya apa? Kita lihat dari ciri-cirinya. Berarti yaf'aluna ini domirnya huwa. Apa ciri-cirinya? Karena dia berawalan ya dan juga berakhiran nun. Artinya setiap kata yang berawalan ya dan berakhiran nun pada umumnya adalah fi'il mudhari, yaitu domirnya hum. Berarti kalau kita terjemahkan nih, kita rincikan ya. Domirnya hum, artinya mereka. Fi'il mudhari, kata kuncinya me, dan yaf'alu, kata dasarnya adalah kerja. Berarti kalau kita terjemahkan domirnya dulu mereka mengerja, bekerja atau mereka mengerjakan. Begitu caranya ya. Coba kita ganti dengan kata yang lain dari kata eh, qoro'ah ya qoro'u. Jadi kalau kita timbang dari domir huwa, ya-nya dulu ya dimasukin ya. Ya qoro'u, ya qoro'ani, ya qoro'una. Taqoro'u, taqoro'ani, ya qoro'na. Anta taqoro'u, taqoro'ani, taqoro'una, taqoro'ina, taqoro'ani, taqoro'na. Ana aqoro'u, naqoro'u. Kalau saya mengatakan taqoro'una, domirnya apa? Ingat, taqoro'una berarti domirnya antum. Apa ciri-cirinya? Karena antum itu taqoro'una, maaf, berawalan ta ya, dan berakhiran waw nun. Jadi memang untuk mengetahui domirnya itu kita lihat huruf tambahannya di awal dan juga kadang ada di akhir. Karena dia berawalan ta, taqoro'una berawalan ta dan berakhiran waw nun, berarti domirnya antum atau artinya kalian. Fi'il mudhari, domirnya antum. Ingat kata kuncinya ya. Setiap kata yang memiliki domir, maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Kata kuncinya kata dasarnya qoro'ah yaqro'u itu dalam kamus artinya baca. Berarti kalian, kata kuncinya membaca. Gitu. Kita masuk di fi'il madhi. Fi'il madhi, kalau diterjemahkan ini artinya telah ya. Dan ciri-cirinya adalah fi'il madhi artinya telah, gitu ya. Tiga itu maksudnya pada umumnya kalau sudah fi'il madi untuk domir huwa berarti dia memang berada di dalam huruf asli, karena memang di dalam fi'il itu pada umumnya huruf aslinya 3 huruf ya. Fi'il madi artinya telah, 3 atau huruf aslinya. Dan fi'il madi ini dia ciri-cirinya berakhiran ya. Kalau fi'il mudhari berawalan yaitu ya, yuta, tu, a, unanu,
Kalau fi'il madi ini ciri-cirinya berakhiran, berarti fi'il madi artinya telah yang digaris bawah merah, 3 a, u maksudnya waw alif ya, at, tamati, tah, ta, alif, nah, tah, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu. Nah, ini huruf huruf tambahan dari fi'il madi. Berarti kalau kita timbang dari kata fa'ala ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi gitu ya, kita lihat ciri-cirinya di akhir. Coba dari kata ka, alif, nun, kana. Berarti kalau kita timbang ya, sesuai dengan urutannya dan garis bawah merah ini adalah huruf-huruf yang tidak boleh diubah-ubah. Berarti ka alif ya, ka alif nun. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Perubahannya jadi kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Terus kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan kanu, domirnya apa? Kita tinggal lihat ciri-cirinya kan di akhir tuh, kanu. Kanu itu berarti domirnya hum ya. Kenapa bisa hum? Karena berakhiran waw dan alif. Kanu. Berarti karena domirnya hum dengan ciri-cirinya waw dan alif, domirnya hum, ingat kaidahnya setiap kata yang memiliki domir, seterusnya. Domirnya hum, fi'il madi, berarti kalau terjemahkan karena artinya dahulu ya. Berarti mereka adalah dahulu atau mereka dahulu. Kalau saya mengatakan kunti, nah kunti ya, dari kata kana, kunti domirnya apa? Nah, kita lihat nih, ti. Karena fi'il madi itu, maaf, karena fi'il madi itu ciri-cirinya berakhiran, berarti kita lihat ciri-cirinya berakhiran ya. Kunti. Berarti kunti ini domirnya apa? Anti ya. Kenapa? Karena dia berciri-ciri berakhiran ti. Dan di sini ada dilihat di lingkaran garis merah. Apa maaf, di garis bawah merah. Ah, berarti pernah dengar kata kuntilanak nggak ya? Oh iya pernah nih. Kuntilanak itu singkatannya apa sih? Kunti. Nah, kunti itu domirnya apa? Karena dia berawalan ti ya. Kita lihat ya. Oh ternyata kunti atau kuntilanak berarti domirnya anti ya. Anti itu artinya apa? Kamu perempuan. Berarti kalau terjemahkan, kamu dahulu perempuan. Kok bisa ya? Ya Allah alam ya. Jangan-jangan memang kata kuntilanak ini dulu mungkin berasal dari bahasa Arab yang fi'il madhi dengan domir anti. Dengan ciri-ciri berakhir anti. Allah alam. Oke, terus selingan mungkin ya. Oke, kita masuk di bagian terakhir yaitu fi'il amr. Nah, fi'il amr ini pada umumnya ciri-cirinya ada dua, yaitu dia berawalan u dan juga berawalan i. Kapan dia berawalan u? Dan kapan dia berawalan u? Kapan dia berawalan i? Gitu ya. Pada umumnya begitu ciri-cirinya. Dan fi'il amr ini domirnya cuma 6 pada umumnya, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kenapa demikian? Karena fi'il amr ini kan perintah ya. Yang dimana perintah itu kan kita harus melihat orangnya dulu, gitu, orang yang terlihat. Mana mungkin kita memerintahkan orang yang tidak kita lihat ya. Makanlah dia, makanlah, makanlah yang sana gitu ya. Agak bingung. Nah, jadi pada umumnya fil amr ini ciri-cirinya ada dua, berawalan u atau berawalan i. Pertanyaannya, kapan dia berawalan u dan kapan dia berawalan i? Kita lihat rumusnya ya. Fi'il amr artinya lah untuk tiga dhammah, i untuk tiga kasrah, i untuk tiga fathah. Jadi kapan dia berawalan u? Kalau huruf ketiganya fi'il mudhari, berarti memang patokannya atau cerminnya di fi'il mudhari ya. Huruf ketiganya fi'il mudhari, harokatnya dhammah. Kapan dia berawalan i? Kalau huruf ketiganya fi'il madhi atau huruf ketiganya fi'il amr. Berarti kita lihat ya, berarti harus berpatokan dengan fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari yang kata yaf'alu. Yaf'alu kan artinya kerja. Berarti kalau jadi fi'il amr, kerjakanlah. Hanya bentuk bahasa Arabnya bagaimana? Kan dia harus berawalan u atau i. Kita lihat huruf ketiganya, rumusnya ya. Huruf ketiga dari kata yaf'alu apa? Ain. Oke, langkah pertama ya. Langkah kedua kita harus tahu dengan harokatnya. Huruf harokatnya ain di situ apa?
berarti fathah. Oke, berarti huruf ketiganya adalah fathah. Pertanyaan selanjutnya, untuk menjadi fi'il amar, dia berawalan u atau i? Nah, kita lihat ya, berarti jawabannya i ya, menjadi if'al. Berarti kalau ditimbang, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Coba dengan kata yang lain dari kata yaqra'u. Ingat, untuk menjadi fi'il amar itu kemungkinan u atau iya. Kita lihat kapan dia berawalan u, kalau huruf ketiganya doma, kapan dia berawalan i, kalau huruf ketiganya kasro atau huruf ketiganya fathah. Dari kata yaqra'u artinya baca. Yaqra'u huruf ketiganya apa? Yaqra'u berarti ro ya, ro. Terus kemudian harokatnya ro itu atau huruf ketiganya apa? Yaqra'u, ro berarti fathah ya. Karena huruf ketiganya fathah, untuk menjadi fi'il amar cuma dua kemungkinan, apakah dia berawalan atau berawalan i, yaitu berawalan i ya, i. Karena huruf ketiganya fathah berarti ikro. Ikro ini kan sudah tidak asing kita dengar ya. Ikro artinya apa? Bacalah, berarti ikro, ikroa, ikrou, ikroi, ikroa, ikro. Nah, kita langsung di praktek. Nah, di halaman di ayat tentang prakteknya. Nah, pertemuan ketujuh ini, di mana bab pertemuan ketujuh itu bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Dan satu kali pertemuan itu 2 ayat ya. Berarti kalau pertemuan ketujuh berarti ayat ke-13 dan 14. Kita lihat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Wawunya ini adalah waw artinya dan ya, yang selalu kita ketemu di huruf. Jadi ingat kata kuncinya, berbicara masalah isim halaman 1 dan halaman 2, berbicara masalah huruf halaman 3 dan halaman 4, berbicara masalah fi'il halaman 5. Dan ini berputar-putar, dan ini semua berputar di sini saja untuk bahasa Arab. Waw ini artinya dan, iza, iza ini kan isim huruf fi'il. Kalau isim itu kan halaman 1 dan halaman 2 dengan 9 ciri-cirinya tidak ada. Kalau di huruf halaman 3 dan halaman 4 bagus. Halaman iza yaitu masuk di asyartu. Biasanya kita ulang nih ya. Iza, idzan, jika, imma, jika tidak, amma, adapun, lama, ketika, lau, walaupun, laula, kenapa tidak, dan seterusnya. Berarti iza artinya jika atau ketika. Qila, nah kata kuncinya ini 3 huruf nih. Qila, berarti kalau qila bukan di isim ya, karena dari isim itu halaman 1 dan halaman 2 9 ciri-cirinya. Halaman 3 dan halaman 4 ini adalah huruf dengan memiliki karakter tersendiri. Adapun di fi'il terbagi menjadi 3, fi'il mudhari dengan berawalan ya, yutatu, aunanu, bukan. Fi'il madi, ciri-cirinya 3 au masuk ke dalam fi'il madi ya. Kenapa? Karena 3 huruf. 3 huruf aslinya yaitu qila. Qila berarti domirnya huwa ya, dikatakan. Naam. Terus kemudian la ini masuk di huruf ya. Huruf itu kata kuncinya halaman 3 dan halaman 4. Halaman 3 yaitu harfun jar. Artinya bi dengan ka, seperti li untuk, la untuk. Di mana biasanya kalau pertemuan kelas ini kita akan bacakan semuanya dan nanti akan terhafal dengan sendirinya. La, la artinya apa ini? Untuk ya. La artinya untuk. Hum. Nah, hum ya. Hum. Hum ini isim. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, doi mau syaraf. Apa itu doi mau syaraf? Maaf, diawali awamil ismi. Sudah kita pelajari ya, karena ada huruf la di sini, harfun jar. Ini kan huruf jar ini kan ada di halaman 3 ya, artinya apa? Huruf-huruf yang ada di halaman 3, termasuk huruf jar, setelahnya pasti dan wajib isim. Maka disebut dengan apa? Diawali awamilul ismi. Terus kemudian ada hum, ciri-cirinya apa selanjutnya? Yaitu doi mau syaraf. Doi mau syaraf itu apa? Isim yang ada di halaman kedua atau singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, dzaraf. Nih, lahum. Oke, di halaman 2 ya, tapi hum. Tetapi hum ini terbagi menjadi 2 domirnya, yaitu ada domir kanan dan ada yang domir kiri. Nah, sebelumnya kan kita sudah jelaskan ya, apa perbedaan domir kanan dengan domir kiri.
Kalau domir kanan itu berada di awal kata, sedangkan domir kiri berada di akhir kata. Kalau kita lihat di sini dari kata lahum, berarti humnya di sini adalah domir yang ada di kiri ya, karena berada di akhir kata. Nah, tetapi di akhir kata ini pecah lagi menjadi dua, domir yang kedua atau domir yang ketiga. Gitu ya. Jawabannya adalah domir yang kedua ya. Kenapa? Karena domir ketiga ini adanya him, sedangkan domir kedua adanya hum. Gitu ya. Dan memiliki nama. Ada domir mutasil, domir munfasil, mutasil, dan mutasil dimajrurkan atau dijarkan. Nah, hum berarti artinya mereka ya. Hum artinya mereka. Amanu. Amanu ini sebenarnya adalah fi'il amr ya. Yang dia itu sebenarnya A-nya ini bukan aslinya A. Dari kata uminu. Gitu ya, uminu. Hanya karena mungkin dianggap ribet atau apa, di sini nanti ada alasannya di jilid kedua ya. Dari kata uminu. Uminu. Nah, gitu ya. Uminu artinya apa? Kita lihat fi'il amr. Kenapa? Karena dia berawalan u atau i. Gitu ya. Jadi memang asalnya adalah uminu. Hanya karena berat ya. Berarti fi'il amr kita timbang nih. Fi'il amr ya. Uminu. Uminu. Uminu ya. Uminu. Uminu kita timbang di fi'il amr berarti dari kata u'min. Berarti u'min, u'mina, u'minu, u'mini, u'mina, u'minna. Berarti domirnya apa? Antum. Kenapa? Karena dia berakhiran waw dan alif juga. Itu ya. U'min. Makanya dari kata amin diubah menjadi sederhananya amin, aminah, aminu, amini, amina, aminna. Berarti aminu atau u'minu di sini domirnya antum ya atau kalian. Kata dasarnya yaitu beriman. Ingat, domirnya dulu yang diterjemahkan, kalian berimanlah atau berimanlah kalian. Nah, itu domirnya antum ya. Terus kita lanjut. Kama ada dua ya, yaitu ka dan ma. Ayo dari ka ini masuk pasti di huruf ya. Huruf itu halaman 3 dan halaman 4. Nah, K ada saudaranya siapa? Harfun jar. Biasanya kita baca lagi nih di kolom ke-1. Di dengan K seperti dan seterusnya. Berarti K artinya apa? Seperti ya. K artinya seperti. Naam. Terus kemudian ma. Nah, kita ulang lagi kaidahnya. Sebelumnya kan kita sudah ulang ya. K pada umumnya terbagi menjadi dua. K yang ada di isim dan K yang ada di huruf. K yang ada di isim artinya apa yang. Sedangkan K yang ada di huruf artinya apa? Tidaklah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan K yang ada di isim yang artinya apa yang dengan K yang ada di huruf artinya tidaklah. Kita lihat nih, kata kuncinya adalah awamilul ismi, artinya kalau kata ma diawali dengan awamilul ismi otomatis ma-nya pasti isim. Kita lihat ya, sebelum huruf ma ini ada huruf apa? Adanya huruf kaf. Kaf ya. Dan kaf ini termasuk awamilul ismi atau tidak? Artinya kalau dia termasuk awamilul ismi, berarti setelahnya pasti isim. Gitu. Yang artinya apa yang? Kita lihat nih Kak, apa itu awamilul ismi? Kelompok huruf yang ada di halaman 3. Ternyata K ini termasuk ya. Jadi K ini termasuk kelompok huruf yang ada di halaman 3. Artinya apa? Huruf-huruf yang ada di halaman 3 setelahnya pasti isim atau disebut dengan awamilul ismi. Berarti K-nya di sini adalah K isim. Yang artinya apa yang? Bukan K huruf artinya tidaklah. Amanah. Amanah ini fi'il madi ya. Fi'il madi. Apa ciri-cirinya? Ya 3 huruf. Sudah 3 huruf asli ya. Amanah, amanah, amanu. Yang dimana detailnya itu nanti teman-teman bisa melihat di rekaman pertemuan 1, 2, 3, 4, sampai 6. An-nasu. Ini ciri-cirinya isim nih ya. Apa ciri-cirinya? Kalau dilihat dari 9 ciri-cirinya, al-ma'rifah ya. Di isim ada 9, al-ma'rifah dan nakiro. Al-ma'rifah artinya berawalan al. Amana beriman, an-nasu manusia. Qalu. Nah, qalu ini dia dari ciri-cirinya ini adalah fi'il madhi. Apa ciri-ciri fi'il madhi? Kan berakhiran ya. Berakhiran wa dan alif. Berkata qala, qalu. Berarti domirnya apa? Kita lihat ya. Kalau fi'il madi yang berakhiran waw dan alif sesuai dengan timbangannya berarti domirnya hum ya.
Nah, qala, qalu, qalata, qulna, qalu. Berarti domirnya dulu ya, mereka berkata. Ah, ini masuk di doi musyaraf ya, atau isim yang ada di halaman kedua, yaitu masuk di istifham. Nih. Apakah, ala, ingatlah, ayu, siapakah, aina, di mana, dan seterusnya. Oke, berarti nu'minu ini adalah fiil mudhore ya. Apa itu fiil mudhore? Kata yang berawalan ya, yu, tatu, au, nanu, termasuk masuk di nu. Nah, karena sudah ketahuan fiil mudhore, harus kita cari tahu domirnya. Kita timbang lagi di halaman kelima dari kata yu'minu. Berarti dari kata yu'minu, yu'minu, yu'minani, yu'minuna, tu'minu, tu'minani, yu'minna. Anta tu'minu, tu'minani, tu'minuna, tu'minina, tu'minani, tu'minna, u'minu, nu'minu. Karena dia berawalan na, maka domirnya nahnu. Berarti fi'il mudhari domirnya nahnu, kata dasarnya iman, berarti terjemahkan menjadi apa? Kami beriman atau kami mengimani. Domirnya nahnu ya, berarti kami mengimani atau kami beriman. Kah, seperti tadi sini sudah, artinya apa yang, terus kemudian ma, artinya apa yang ya, artinya apa yang, maaf, sama amanah juga sama, amanah artinya apa tadi, seperti apa yang, ma-nya ma isim ya, karena di awal-awal ismi amanah, as-sufaha ini isim. Apa ciri-ciri isimnya ya, berawalan alif lam. As-sufaha artinya orang-orang yang bodoh, langsung saja ala ini termasuk doi mau syaraf ya, yaitu di halaman kedua istifham. Apakah, ala, ingatlah, inna sesungguhnya, ini masuk di huruf halaman 3 yaitu inna nasaba rafa'u, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, dan seterusnya. Biasanya teman-teman di kelas metode Ar-Rasyid ini kalau dihadapkan satu rumus akan kita ulang lagi. Dengan seringnya mengulang tersebut akan menghafal dengan sendirinya. Ini humnya domir kanan ya, kenapa? Maaf, domir kiri. Kenapa domir kiri? Karena dia masuk di akhir kata dari kata inna dan hum, domir kiri namanya muttasil gitu ya. Dan domir kiri terbagi menjadi dua, yaitu 2 dan 3. Dia masuk di nomor 2 ya. Kenapa? Karena nomor 3 itu bukan hum, adanya him. Humus sufuha, hum di sini juga termasuk domir. Tapi domir di sini beda ya. Domir beda ya. Kenapa beda? Karena hum di sini berawal di awal kata, yang berada di awal kata, atau domir munfasil. As-sufaha ini isim juga berawalan al, artinya orang yang bodoh. Wow, ini huruf atof ya. Halaman keempat, kolom ke-12, wow artinya dan. Lakin, ini sama juga atof ya. Dan bahkan hatta, hingga, lakin, akan, tetapi. Lakin, lakin artinya apa? Lakin artinya akan tetapi. La ini tidaklah. Kemarin sudah kita singgung juga ya tentang la. Terbagi menjadi dua, yaitu la yang artinya janganlah, dan la artinya tidaklah. Kapan la yang menjadi artinya janganlah? Yaitu kalau setelah la, dia fi'il mudhore, dan fi'il mudhorenya majzum atau ada yang cacat. Seperti kalau dari kata ya'lamuna menjadi ya'lamu. Dan itu ada di pertemuan pertemuan di awal sudah kita bahas. Berarti la-nya ini adalah la nafi atau la yang artinya tidaklah. Ya'lamuna fi'il mudhore berawalan ya yutatu aunanu. Kalau kita timbang, dia kata kuncinya berawalan ya dan berakhiran waunun, berarti domirnya hum ya. Berarti ya'lamun, kata dasarnya mengetahui, berarti mereka mengetahui. Berarti kalau kita terjemahkan, dan jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti apa yang atau sebagaimana manusia telah beriman. Qalu, mereka berkata atau ngeyel atau membantah, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana atau seperti apa yang berimannya orang-orang bodoh? Berarti di sini golongan tersebut menganggap orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang bodoh ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya, dan sini sudah kita pelajari juga ya, dua kata yang diulang maknanya apa? Taukid. Dari kata hum menjadi hum berarti maknanya taukid, di mana satu maknanya berubah menjadi kata sungguh. Berarti sesungguhnya mereka sungguh, atau sungguhnya sungguh mereka. Berarti hum dan hum ini ketemu maka akan muncul satu makna, yaitu sungguh,
Dan sungguh ini juga ketemu dengan kata sungguh yaitu dari inna. Berarti taukidnya benar-benar syiddah ya. Maknanya sangat keras. Berarti kalau diterjemahkan sungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang bodoh dan akan tetapi tidaklah mereka mengetahuinya. Oke, ini pemanasannya. Insya Allah kita akan masuk di bagian bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran setelah kita melalui di fase di pertemuan 1 sampai 6, di mana pertemuan 1 sampai 6 adalah perkenalan isim, huruf, dan fi'il. Kita lihat langkah untuk bisa menerjemahkan. Disebut dengan nanti namanya langkah mujarot. Oke, mujarot. Perhatikan. Langkah bisa menerjemahkan atau mengartikan Al-Quran 15 juz. Kita mencari disebut dengan mujarot ya, mencari kata asli dalam bahasa Arab. Oke, perhatikan. Mencari kata yang terdiri dari 3 huruf. Jadi pada asalnya bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf asli yang di mana 3 huruf asli itu baru kita bisa mencari dalam kamus. Kenapa? Karena dalam kamus itu hanya menyediakan 3 huruf asli. Menjadi pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau kita temukan 4-5 huruf atau lebih? Berarti kita harus buang menjadi 3 huruf aslinya. Makanya disebut dengan metode eliminasi atau mujarot, merdeka atau terbebas. Nah, setiap isim dan fiil ini memang punya mujarot atau 3 huruf asli. Adapun huruf yang ada di halaman 3 dan 4 itu memang tidak punya mujarot. Jadi memang sudah begitu adanya seperti bi, ka, li, la, ala, memang sudah tidak bisa dicari huruf kata aslinya. Jadi memang sudah begitu kata aslinya. Nah, cara untuk mencari ketiga huruf aslinya berarti cuma 2 kemungkinan mencari huruf aslinya, yaitu isim dan juga fiil. Yaitu namanya ada mujarot. Apa itu? Kalau di huruf-huruf awal, kalau ada huruf al mamimu, ini kan ciri-cirinya isim ya, berawalan al mamimin isim. Ya yuta tu aunanu, ini kan ciri-cirinya fi'il mudhari ya, in ista, maka ini nanti akan dibuang nih karena ini sebenarnya adalah huruf-huruf yang menumpang gitu. Terus kemudian ada sisipan atau pertengahan, alif, waw, ya, tasdid, ta gitu. Kalau ada huruf-huruf tengah ini maka harus dibuang dan ada akhiran nih. Akhirannya ini banyak ya, yaitu alif, nun, waw, nun, ya, ni, ya, na, ta, alif, ta, dan seterusnya. Berarti kalau dikasihkan syairnya, awalan awalan al-mamimu ya yutatu aunanu iin ista itulah awalan sisipan sisipan alif waw ya tasjid da itulah sisipan akhiran akhiran. Nah, karena akhirannya ini kalau dibaca panjang dan juga kalau dilihat terlalu lama, berarti cara bacanya bagaimana? Syairnya akhiran akhiran baca sendiri panjang sekali biar kamu ngerti. Karena kepanjangan ya. Gitu. Nah, dari kata contoh tadi dari kata kita lihatlah dari kata ya alamun. Ini kan sebelumnya tidak kita bisa terjemahkan ya. Berarti kalau tidak bisa kita terjemahkan, kita harus mencari 3 huruf aslinya dulu untuk mengetahui terjemahan atau kata dasarnya di dalam kamus. Kita lihat dari kata ya alamun ya, coba kita eliminasi. Berarti awalan awalan al mamimu ya yutatu unanu iin istah. Ada awalannya tidak ada ya, itu apa? Ya. Karena ada awalannya ya, berarti nanti ya-nya ini dibuang. Kan kita harus mencari 3 huruf aslinya supaya kita tahu cari kata dasarnya di dalam kamus. Ianya hilang. Tinggal kita lihat lagi selanjutnya di sisipan alif wawu ya tasdid ta. Di dalam ta sisipan ada tidak? Tidak ada ya. Di akhiran ya. Akhiran. Baca sendiri terlalu banyak ya. Berarti di akhirannya ada tidak? Ada. Yaitu apa? Kalau dilihat dari sisinya ada waw dan nun. Berarti kesimpulannya 3 huruf aslinya, kan ini kan kita ambil kesimpulan dulu, ini kan fi'il mudhari ya. Karena berawalan ya yutatu dan fi'il mudhari'nya domirnya hum. Kenapa? Karena setiap fi'il mudhari yang berawalan ya dan berakhiran waw nun pasti domirnya hum. Tidak boleh yang lain. Berarti 3 huruf aslinya ain, lam, mim. Tinggal kita cari di kamus. Cara carinya di kamus, di bukunya sudah tersedia ya kamusnya. Berarti kalau dilihat di kamusnya, kita lihat kata kuncinya ain, lam, dan mim. Berarti huruf pertamanya ain ya. Shin, sod, dot, ain. Ini alima, ya lamu, alima. Oh itu ini ilmin.
Ini alima di sini tidak tertera. Allama yukallim, alim, alim. Ini alima, ya'lamu ilman. Artinya mengetahui. Berarti kalau ya'lamun, kan domirnya hum nih, mereka mengetahui. Seterusnya. Dan teman-teman sekalian, ini adalah rangka dasar untuk mencari tiga huruf asli. Artinya kalau kita sudah bisa halaman 2, 3, 4, 5, yaitu huruf isim fi'il dan juga halaman 2, 3, dan 4. Ini adalah kumpulan kosakata yang terdiri dari perwakilan Al-Quran sepertiganya Al-Quran. Terus kemudian kalau kita sudah masuk di terjemahan, bisa mencari tiga huruf aslinya, sebenarnya kita sudah bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Dan ini adalah puncaknya yang kita lihat bentuk ilmiahnya ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Berarti langkah bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran. Pertama, satu adalah apakah termasuk mabni. Apa itu mabni? Mabni itu kan di dalam buku kita kan halaman 2, 3, dan 4 ya. Yang dimana mabni dalam Al-Quran ini memang terdiri dari 34,4% atau sepertiganya Al-Quran. Mabni termasuk kosakata yang mewakili 34,4% Quran atau 10,32 juz Quran atau sepertiga dari Quran, yaitu berada di halaman 2 dan 2, 3, sampai 4 dalam buku jilid 1, di mana halaman 2 yaitu isim doi mau syarof, domir istifham, mausul isyarah dhorof, dan halaman 3 dan 4 adalah huruf. Jika termasuk mabni, pasti sudah bisa diterjemahkan karena sudah tidak asing di telinga kita bahkan sudah dihafal karena seringnya diulang-ulang di pertemuan 1 sampai 6. Itu ya. Terus kemudian kalau tidak ada di mabni berarti 2. Jika bukan mabni, kemungkinannya hanya 2, yaitu yang A adalah isim selain doi mau syarof, yang dimana untuk mencari tiga huruf aslinya tinggal cari tiga huruf aslinya dengan metode mujarot yang tadi sudah kita kerjakan ya. Kalau sudah dapat huruf ketiga aslinya, berarti sudah bisa diterjemahkan. Atau B, di fiil, di mana fiil ini terbagi menjadi 3 ya. Fiil mudore, yang dimana ciri-cirinya berawalan ya, yutatu, aunanu. Kalau fiil madi, dia berakhiran 3 huruf asli, alif, 3 a, u, at, dan seterusnya. Dan amr ini pada umumnya berawalan u atau i. Yang dimana kalau kita sudah mendefinisikan dia fiil, kemudian kita cari huruf aslinya dengan metode mujarot. Juga kan otomatis dengan domirnya. Kalau sudah begitu, sebenarnya kita pada hakikatnya sudah bisa menerjemahkan seluruhnya ya. Berarti Ustadz, kenapa kalau bisa menerjemahkan seluruhnya, kalau kita sudah bisa mendapatkan kamusnya, kenapa masih dianggap sebagai bisa menerjemahkan 15 juz ya? Ya minimal 15 juz, karena memang ada beberapa kata yang belum kita dalamnya, seperti kata-kata yang kita mencari kata aslinya itu yang memang ternyata kata aslinya ini terdiri dari 3 huruf lebih, namanya fi'il, sulasi mazid, atau juga rubai, dan juga khumasi. Insya Allah di jilid 2 akan kita jelaskan. Mungkin sampai di sini teman-teman sekalian, berarti insya Allah kata kuncinya adalah kita untuk bisa menerjemahkan, yang penting pertama satu ada mabni ya di sini langkahnya. Kalau mabni berarti sudah bisa diterjemahkan, yaitu berada di halaman 2, 3, dan 4. Kalau bukan berarti kita harus cari tahu dua kemungkinan, yaitu isim atau fi'il dengan ciri-cirinya. Kalau isim sudah tahu, tinggal cari tiga huruf aslinya di kamus. Kamusnya ada di belakang bukunya di bagian terakhir. Kalau fi'il dicari fi'il apa itu dengan ciri-cirinya, terus kemudian kita cari tiga huruf aslinya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Insya Allah pertemuan yang ketujuh ini kita update di publik ya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti pembelajaran uh, jilid 1 ini dari pertemuan 1 sampai 10, itu bisa ikut di program kita gitu ya. Nanti akan silakan komen di kolom komentar dan akan kami berikan info kontak kami, karena setiap bulan ini kita akan membuka di jilid 1. Adapun jilid 2 akan kita buka per 3 bulan sekali, dan juga jilid 3 ini per 6 bulan sekali. Insya Allah, dan beberapa metode-metode baru kita. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.